Episode dimulai dengan Malini menghadiri Baskar Time dan ketika itu karyawannya memberitahukan bahwa dia mendapatkan berita terkini. Dia pun bertanya apa yang harus dia lakukan. Karyawan pun berkata bahwa penduduk desa secara paksa menculik seorang pekerja terhormat dari Delhi. Malini pun berkata dia tidak peduli apa yang dilakukan oleh penduduk desa. Dia harus meliput berita kota yang berkelas atau mencari pekerjaan baru. Karyawan tersebut pun akhirnya meminta maaf. Ketika itu dia mendapatkan telepon dan mengatakan bahwa dia tidak dapat meliput berita Pagdandia. Malini menghentikannya dan memintanya untuk menceritakan kepadanya tentang cerita tersebut. Karyawan itu pun lantas mengatakan bahwa penduduk desa Pagdandia secara paksa menculik seorang pria Delhi dan menghukumnya dengan tidak perlu. Malini berpikir bahwa menjebak anak laki-laki kota dengan paksa adalah hobi lama penduduk desa Pagdandia, dan sekarang giliran dia harus memberikan pelajaran kepada pahlawan wanita Pagdandia. Penduduk desa harus diberi pelajaran juga. Dia pun pada akhirnya meminta karyawannya untuk segera meliput cerita tersebut karena dia sendiri yang akan menulis artikel tentangnya. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Malini berpikir bahwa Pagdandia telah merebut ayah dan suaminya darinya. Dia akan merusak nama Pagdandia. Sementara di sisi lain Imli berpikir dia tidak akan membiarkan tanah desanya rusak dan akan membawa nama desanya ke tempat yang lebih tinggi sehingga tidak ada kejahatan yang dapat menyentuhnya. Imli pun mulai menikmati jalebi bersama dengan Chini. Dia pun ketika itu mengambil ponsel editornya dan kemudian memberitahukan kepadanya tentang cerita yang dia liput dan berjanji untuk membawa nama Pagdandia ke tempat yang lebih tinggi. Chini pun ketika itu bertanya kepada Imli bagaimana dia begitu beraninya dan memberikannya pelajaran keberanian kepada para penjahat besar. Imli berkata bahwa dia mendapatkan keberaniannya dari ayahnya, tapi Chini terlahir pemberani dan merupakan dewa keberanian. Dia pun mulai menggambarkan bagaimana Chini dengan beraninya bertarung dengan kedua tangannya sejak kecil. Miti ketika itu masuk dan kemudian memelintir telinga mereka berdua karena tidak pulang ke rumah tadi malam. Imli pun berkata bahwa dia pasti akan memujinya atas tindakannya yang berani. Chini pun mulai menggambarkan bagaimana Imli menyelamatkan Bini dari pernikahan secara paksa. Imli pun berkata bahwa dia bahkan sudah menyiapkan laporan dan akan menerbitkannya. Miti merasa bangga pada Imli. Penduduk desa sendiri mulai berjalan ke Imli dan malah mencaci maki Imli karena dia sudah mencoba melanggar adat istiadat desa yang sudah berusia seabad karena telah mengadopsi seorang gadis yatim piatu bernama Chini. Chini marah dan memperingatkannya untuk lebih peduli dengan keluarga mereka dan mengungkapkan rahasia mereka semua. Mereka pun pergi karena ketakutan dan malu. Penduduk desa itu pun mulai bertepuk tangan untuknya sementara Chini bertanya kepada Imli bagaimana tentang keberaniannya. Imli pun berkata dia hebat. Mereka bertiga pun mulai meneriakkan kekuatan perempuan dan mulai bermain-main satu sama lain. Imli yang melihat ke arah Chini memberitahukan kepada Miti bahwa dia bahkan sedang mempersiapkan Pagdandia untuk masa depan dan akan membawa namanya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Miti pun mulai memanjakannya. Sementara Malini sendiri mengira bahwa Imli ingin membawa desanya ke tingkat yang lebih tinggi, tapi dia menghancurkannya dengan artikelnya di depan seluruh dunia. Karyawan ketika itu memberitahukan padanya bahwa mereka mencetak berita yang salah karena anak kota itu salah dan bukan penduduk desa yang salah. Malini berkata bahwa ini adalah sebuah konspirasi penduduk desa dan mereka melakukannya berulang kali. Karyawan pun berkata bahwa kali ini penduduk desa yang benar, jadi mereka harus berhenti mencetak dan menulis artikel klarifikasi. Malini pun kemudian mengatakan bahwa ceritanya akan dicetak sebagaimana adanya. Namun karyawan berkata mereka akan mengalami kerugian, jadi mereka harus meminta izin kepada Aryan sekali saja. Malini pun berkata bahwa apakah dia harus meminta izin dari seorang pria yang tidak masuk Baskar Time bahkan selama 5 tahun lamanya. Malini pun akhirnya mengancam karyawannya untuk memecatnya dari pekerjaan jika dia tidak mencetaknya. Karyawan itu pun pergi sementara Malini mengira bahwa dia akan menghancurkan nama Pagdandia. Aryan sendiri di rumahnya mulai membayangkan Imli yang memintanya untuk berbicara dengannya. Apakah dia sangat merindukannya? Aryan berkata bahwa dia
tidak ingin merindukannya. Dia tidak punya tempat untuknya dalam hidupnya. Imli pun mulai menghilang. Arpita dan Narmada mulai masuk sambil mendengar teriakannya dan mulai melihat foto-foto terbakar di lantai. Lalu mereka pun memarahinya agar berhenti menghukum dirinya sendiri. Arpita pun kemudian berkata bahwa, "Aryan, kau yang telah mengusir Imli yang dulu mengendalikannya." Aryan mengatakan bahwa dia ingin menghapus ingatan Imli dari otaknya. Narmada pun mendesaknya untuk berbicara dengan Imli sekali saja, karena bahkan Imli pun telah kehilangan apa yang telah hilang darinya dan pasti mengalami rasa sakit yang sama. Malini ketika itu masuk dan kemudian mengatakan bahwa dia bahkan telah kehilangan bayinya dan merasakan sakitnya juga. Dia pun akhirnya meminta Narmada untuk berhenti mengingatkan Aryan tentang rasa sakitnya berulang kali. Aryan pun berkata bahwa dia tidak punya hak untuk dengan paksa menasihati keluarganya. Dia tidak punya hak memasuki kamar tidurnya tanpa izinnya. Dia pun kemudian bertanya-tanya kepada Malini apa yang sedang ia lakukan di sini. Malini pun berkata bahwa dia tidak akan datang jika kau, Aryan, datang ke kantor. Akhirnya Malini pun mulai menunjukkan kepada Aryan sebuah artikel berita dan mengatakan bahwa orang-orang Pagdandia masih dengan paksa menangkap anak-anak kota yang tidak bersalah dan menghancurkan hidup mereka. Mereka berdua telah menghadapi masalah dalam hidup mereka karena Pagdandia, dan karenanya lah dia ingin mengungkap Pagdandia. Aryan pun mengatakan bahwa dia tidak akan mencetaknya jika dia masih memiliki perasaan terhadap Imli. Namun ternyata Aryan bilang dia bisa melakukannya. Dia dapat mencetak apapun yang dia inginkan. Malini berpikir bahwa dia tidak dapat memutuskan apakah dia lebih membenci Imli atau Aryan. Sementara Imli sendiri mulai menyiapkan Chini untuk sekolah dan kemudian memintanya langsung ke sekolah. Penduduk desa ketika itu memberitahukan Imli bahwa surat kabar kota memuat berita bahwa penduduk desa yang buta huruf secara paksa menculik anak laki-laki kota yang tidak bersalah dan menikahkan mereka dengan gadis-gadis mereka. Imli pun mulai menanyakan surat kabar itu. Penduduk desa berkata bahwa nama surat kabarnya adalah Surajmukhi. Aryan sendiri mulai membaca artikel berita itu. Imli pada akhirnya mulai menemui editor surat kabarnya dan kemudian bertanya-tanya siapa yang menerbitkan berita yang salah tentang desa mereka. Editor pun berkata bahwa ini adalah perusahaan penerbitan besar dan mereka tidak dapat melawan mereka. Imli pun berkata bahwa mereka dapat melakukannya dengan bukti video di ponselnya yang sudah direkam Chini. Kemudian dia pun menyadari bahwa Chini ternyata membawanya ke sekolah. Editor berkata bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa bukti karena publik mempercayai perusahaan media besar dan bukan surat kabar kecil seperti mereka. Imli pun berkata bahwa mereka dapat melakukannya dengan kecerdasan mereka. Sekarang Pagdandia akan berbicara dan seluruh dunia akan mendengarkannya. Dia pun kemudian bertanya-tanya apa maksudnya. Setelah beberapa saat pada akhirnya Imli mulai mewawancarai Bini yang memuji Imli karena telah menyelamatkannya dari pernikahan paksa dan mengakhiri kebiasaan pernikahan paksa dari Pagdandia. Dia pun berkata bahwa sebuah koran kota mencetak berita yang salah terhadapnya, bahwa dia menjebak seorang pemuda kota, tapi sebenarnya dialah yang telah melecehkannya secara mental dan menuntut untuk berhubungan fisik dengannya. Pemirsa saluran berita mulai mengkritik pelaporan Bhaskar Time yang salah. Karyawan Malini pun memberitahukan rekannya bahwa dia sudah memperingatkan Nyonya untuk tidak mengajukan laporan yang salah, tapi Nyonya itu tidak mendengarkannya. Malini mendengarkannya dan kemudian berpikir bahwa biarkan penduduk desa melakukan apapun yang mereka inginkan. Masa pun mulai berunjuk rasa di luar kantor Bhaskar Time. Malini ketika itu mulai menelpon Aryan untuk meminta bantuan. Aryan akhirnya tiba di kantor dan mulai melihat masa berunjuk rasa memarahi Malini karena telah mencetak berita yang salah. Malini pun berkata bahwa gadis desa itu sudah berbohong menggunakan drama emosionalnya. Aryan akhirnya memerintahkan asistennya untuk memanggilkan editor saluran berita itu. Aryan pun ketika itu melihat Bini mengulangi kata-kata emosional Imli dan mulai mengingat Imli. Sementara Malini berkata bahwa gadis itu memanipulasi semua orang secara emosional terhadap saluran berita mereka. Asisten pun mulai menghubungkan Aryan dengan editor saluran berita. Aryan mengancamnya bahwa
dia memprovokasi macan tidur yang hanya tahu cara menyerang. Dia pun bertanya-tanya apakah dia pikir dia dapat merusak reputasi korannya dengan video manipulatif yang salah. Editor pun mulai menjadi takut. Imli berjalan ke arah editor itu dan kemudian bertanya siapa yang membuatnya takut. Editor pun berkata bahwa ini ada bos koran kota sedang menelponnya. Imli mengambil gagang teleponnya untuk berbicara, namun ternyata Chini merebut telepon itu dan kemudian mulai bercanda dengan Aryan dan berperilaku buruk dengannya. Bahkan Aryan pun dibuatnya kesal. Imli dan juga editor itu pun mulai menikmati pembicaraan mereka berdua. Editor sendiri akhirnya mulai memuji Imli karena telah membesarkan Chini dengan begitu beraninya. Imli ingat Aryan berkelahi dengannya dan memutuskannya. Aryan pun bertanya kepada karyawan siapa yang menuliskan laporan itu. Malini ingat bahwa dia yang memaksa karyawan untuk mencetak laporan itu dan berkata bahwa itu bukanlah kesalahan karyawan karena gadis desa yang telah memanipulasi semua orang dengan cerita palsunya. Dia malah mempromosikan karyawan itu dan kemudian memujinya untuk terus bekerja dengan baik. Imli sendiri akhirnya mulai memanjakan Chini karena telah berperilaku buruk dengan bos koran dan memintanya untuk kembali ke sekolah. Chini ketika itu secara tidak sengaja menjatuhkan korannya dan bertanya-tanya apa itu. Editor pun berkata bahwa ini adalah koran saingan yang merupakan penerbit besar dan bosnya sangat marah karena dia pasti mengalami kerugian besar. Chini pun membaca bahwa nama korannya adalah Bhaskar Time. Imli terkejut mendengarkan nama koran itu dan kemudian berkata bahwa koran itu tidak mungkin mengalami kerugian. Chini pun berkata bahwa tapi bosnya yang sombong tidak bisa memenangkan kekuatan para gadis. Setelah beberapa saat, anggota Dewan Bhaskar Time pun mulai mengkritik Aryan karena harga sahamnya anjlok dan perusahaan menanggung kerugian besar. Aryan pun membayar uang mereka dan ketika itu memutuskan kemitraan mereka semua. Dia pun bahkan meminta mereka untuk keluar. Malini malah menyalahkan gadis desa atas masalah tersebut dan kemudian mengatakan bahwa penduduk desa harus diberi pelajaran. Namun ternyata dia menyadari bahwa Aryan sudah pergi duluan. Akhirnya Malini pun meminta karyawannya untuk mencari tahu di mana kantor polisi anak kota itu berada. Sementara Imli sendiri mulai mengantar Chini ke sekolah sambil melamun. Chini pun menghiburnya dan ketika itu editor menelponnya dan memberitahukannya bahwa seorang sudah menyelamatkan anak kota itu. Dia pun meminta Imli untuk memberitahukan kepada Bini agar bisa lebih berhati-hati. Imli pun berkata bahwa Giris itu keluar. Kalau dia keluar maka tidak ada gadis di Pagdan dia yang aman. Giris pun ketika itu mulai menculik Chini. Dia pun bahkan mulai menelpon Malini dan berterima kasih padanya karena telah menolongnya. Malini pun berkata bahwa dia menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Giris pun ketika itu mengatakan bahwa dia bahkan sudah menculik putri jurnalis yang tidak berbudaya itu yang meliput beritanya. Malini mulai mengingat putrinya yang dia sengaja tinggalkan di kuil itu dan kemudian meminta Giris untuk menjauhkan diri dari mereka dan tidak tertangkap. Episode pun kemudian berakhir.